A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala judala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa takunu ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum Faiza afadatum min arafatin fazkurullaha indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Shadaqallahul azim. Adapun arti perkata surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Yang pertama kita akan membahas arti perkata ayat yang ke-97. Al-hajju, musim haji. Ashurum, pada bulan-bulan. Maklumat, yang telah dimaklumi. Faman, barang siapa. Farada, mengerjakan. Fihinna, dalam bulan-bulan itu. Al-hajja, ibadah haji. Fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok. Wala fusuqa, dan berbuat maksiat. Wala jidala, dan bertengkar. Fil hajj, dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu, segala yang kamu kerjakan. Min khairin, berupa kebaikan. Ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal. At-taqwa, adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya arti perkata ayat 198. Laisa 'alaikum junahun, bukanlah suatu dosa bagimu.
antabtagu, untuk mencari, fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Faiza afadtum, apabila kamu telah bertolak, min arafatin, dari Arafah, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, indal mas'aril haram, di Masjidil Haram, wazkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Wa in kuntum, sekalipun kamu, min qablihi, sebelumnya, laminat dalin, benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Baiklah, adapun terjemahan keseluruhan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 adalah: yang pertama, ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang kedua, ayat 198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Al-Hajju ashhurum ma'lumat, fama farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dalam beberapa bulan yang telah diketahui, maka saja yang mewajibkan pada haji, yaitu dengan ihram, maka janganlah ia melakukan perkataan kotor, dan janganlah dia berbuat kefasikan, yaitu maksiat, dan tidak boleh dia berjidal di dalam haji. Apa yang dimaksud tidak boleh berjidal di dalam haji? Sebagaimana mengatakan tidak boleh berjidal tentang masalah haji,
Sebagian lagi mengatakan tidak boleh melakukan perdebatan saat sedang berhaji. Pendapat yang kedua ini, Wallahu alam, lebih mencakup semua jenis jidal atau perdebat, baik perdebatan tentang masalah haji ataupun perdebatan tentang masalah lainnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Artinya, jika kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan tadi berupa rovers, kefasikan, demikian pula kalian meninggalkan perdebatan dalam haji. Itu tentu kebaikan dan kalian lebih sibuk dengan ketaatan. Maka Allah mengetahui semua ketaatan yang kalian lakukan itu. Artinya Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan kepadanya balasan. Tentunya berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berkatalah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ada beberapa orang yang haji tapi tidak membawa bekal. Katanya mereka bertakwa kepada Allah, caranya dengan tidak membawa bekal, sehingga akhirnya merepotkan orang-orang. Maka Allah pun turunkan firman ini dan berkata, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Artinya, hanya orang-orang menggunakan akal pikiran yang mau bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti syahwat, maka dia tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan haji. Betapa agungnya masalah haji, di mana Allah menjadikan untuk haji itu 3 bulan, Syawal, Zulhijjah, dan Zulhijjah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah waktu untuk berihram haji itu hanya terbatas pada 3 bulan itu saja atau boleh di bulan-bulan yang lain. Pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh kecuali di bulan-bulan haji saja. Dasarnya ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Syawal, Zulhijjah, 10 awal dari bulan Zulhijjah sampai tanggal 13. Kata Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan masalah haji dengan menyebut bahwa untuk haji itu ada 3 bulan. Allah jadikan untuk haji itu 3 bulan supaya orang-orang merasa aman dan mereka bersiap-siap untuk haji tersebut. Bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu 3. Sudah kita sebutkan tadi, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji. Telah diketahui, sesuatu yang sudah diketahui cukup dikatakan telah diketahui, karena Allah mengatakan haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Kenapa Allah tidak menyebutkan satu persatu nama bulan haji? Karena itu sudah maklum di kalangan orang Arab. Karena itu
sudah maklum di kalangan orang Arab, maka Allah tidak perlu menyebutkan satu persatu. Cukup Allah menyiaratkan atau menyebutkan secara global haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Menyempurnakan haji dan umroh. Bahwa orang yang telah berihram untuk haji dan umroh, maka dia wajib menyempurnakan haji atau umrohnya. Artinya, kalau antum sudah di miqat dan antum sudah memakai pakaian ihram dan antum sudah bertalbiyah, maka kalau sudah seperti ini, dia wajib menyempurnakan haji atau umrohnya, kecuali kalau memang terhalang seperti karena sakit atau karena ada peperangan sehingga tidak bisa menyempurnakan. Maka yang seperti ini cukup dia membayar daum jika di awalnya dia tidak memberikan syarat. Menyempurnakan haji yang sunnah. Bahwa menyempurnakan haji ini tetap juga berlaku pada haji yang sunnah, bukan hanya haji yang wajib. Karena Allah mengatakan, siapa yang telah mewajibkan padanya haji, itu menunjukkan mencakup semua jenis haji, baik haji yang wajib maupun haji yang sunnah. Bulan haji. Orang yang berihram sebelum masuk bulan haji maka tidak sah. Misalnya antum ihram mau haji bulan puasa sebelum bulan Syawal, kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang mewajibkan dirinya dengan ihram pada bulan-bulan tersebut, di mana Allah tidak menyebutkan hukum-hukum ihram kecuali bagi orang yang telah mewajibkan dirinya dengan ihram di bulan-bulan haji saja. Larangan ihram. Larangan-larangan ihram itu berlaku dari semenjak kita berakad untuk ihram. Misalnya kita sudah sampai ke Zulhulaifah atau Bir Ali dan kita sudah betul-betul berakad untuk ihram, tapi kita belum buka pakaian. Kata Syekh Husaimin, dari semenjak itu saja sudah berlaku padanya keharaman ihram, karena Allah mengatakan, siapa yang mewajibkan pada bulan-bulan tersebut ihram pada dirinya, berarti dia sudah mewajibkan pada dirinya. Masuk ihram meski sebatas niat. Ihram itu masuk walaupun hanya sebatas dengan niat. Artinya, antum masuk ihram itu sebatas niat walaupun sebelum bertalbiyah. Karena Allah mengatakan, siapa yang mewajibkan atas dirinya haji, maka dengan niat itu sudah cukup walaupun tentunya mengucapkan labbaik Allahumma hajja atau umroh. Itu adalah perkataan yang harus dilakukan karena yang syaleh bahwa ucapan labbaik Allahumma hajjan atau umroh itu sama hukumnya dengan takbiratul ihram. Haramnya berjima, demikian pula mukadimah jima. Haramnya berjima, demikian pula dengan mukadimah jima, berupa bercumbu atau yang lain ketika sudah berangkat ihram untuk haji atau umroh, karena Allah mengatakan tidak boleh melakukan rafas ketika sudah mulai akad ihram. Haramnya berbuat kefasikan saat ihram. Apakah berarti ketika tidak ihram kita boleh berbuat kefasikan? Tentu tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menekakan? Karena pada saat ihram lebih ditekankan lagi. Haramnya berjidal.
Haramnya berjidal atau berdebat. Adapun berjidal untuk membela kebenaran atau membantah kebatilan, ini hukumnya wajib. Maka berdebat jenis ini dikecualikan dari ayat. Yang tidak diperbolehkan itu berdebat yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan akhirnya hati kita merasa tidak enak, marah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, anjuran untuk melakukan kebaikan. Anjuran untuk melakukan kebaikan terlebih pada waktu haji dan umroh, karena Allah berfirman, "Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah tahu." Artinya Allah tahu, maka Allah pasti akan memberikan balasan.